Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah juga memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Semoga semuanya sehat-sehat ya, serta gembira ya. Mungkin di antara anak kami sekolah minggu ada yang sudah merasa kangen ingin beribadah di gereja. Betul tidak? Kita doakanlah semoga wabah virus coronanya dapat segera berlalu dari kehidupan kita, dan juga semoga vaksin dan obatnya bisa segera ditemukan agar kita bisa kembali berkumpul di gereja untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, dan kalian juga agar bisa segera belajar di sekolah serta beraktivitas seperti biasanya. Tapi meskipun demikian, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu dengan bantuan online di YouTube. Untuk itu, Anang minta kepada semua anak-anak kami sekolah minggu agar tetap mengikuti ibadah online dengan penuh semangat meskipun di rumah masing-masing. Oke? Baiklah anak-anak, sekarang Anak Pendeta akan menyampaikan berita sukacita dari firman Tuhan buat kita saat ini yang tertulis pada kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Dan Amang akan membacakan isi nas tersebut bersamaan dengan video animasinya. Karena itu disimak ya anak-anak. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah bagi kita saat ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru kita dengarkan tadi itu adalah tentang perjanjian Allah kepada Nuh
dan keturunannya serta kepada segala makhluk hidup yang ada di bumi ini. Adapun isi perjanjian yang disampaikan Tuhan kepada Nuh pada saat itu, bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk melenyapkan dan memusnahkan segala yang hidup di bumi ini. Nah, itu isi perjanjian Tuhan itu. Kenapa dulu Tuhan mendatangkan air bah? Karena manusia pada zaman Nuh sudah berbuat jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan marah lalu menghukum mereka dengan mendatangkan air bah. Hanya Nuh dan keluarganya lah yang selamat di dalam bahtera yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi setelah Nuh beserta keluarganya selamat dari air bah itu, Tuhan pun menyapa mereka dan memberitahukan janji Tuhan itu kepada Nuh dan seisi dunia ini. Dan sebagai tanda perjanjian itu, Tuhan menaruh busurnya di awan. Jadi Tuhan menaruh busurnya di awan. Busur di awan yang dimaksud oleh firman Tuhan itu adalah menunjuk kepada pelangi. Anak-anak tentu sudah pernah melihat pelangi, bukan? Nah, kalau di antara anak-anak kami masih ada yang belum pernah melihat pelangi, nanti bilangin sama papa atau mamanya di rumah ya, supaya papa atau mamanya ngasih tahu ke kalian bagaimana sebenarnya bentuk daripada pelangi itu. Biasanya pelangi itu muncul setelah hujan. Nah, anak-anak kami, kalau kita melihat pelangi di awan, maka itu mengingatkan kita akan janji Tuhan kepada Nuh dan juga kepada kita semua, bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk memusnahkan segala makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk kita manusia. Sekarang yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita, perhatikan ya. Yang pertama, jadilah anak-anak yang hidup takut kepada Tuhan, seperti Nuh ya, beserta keluarganya. Mereka takut kepada Tuhan, sehingga mereka beroleh kasih karunia dari Tuhan. Mereka selamat dari peristiwa air bah yang memusnahkan orang-orang yang berlaku jahat di mata Tuhan. Tetapi bagi orang benar seperti Nuh dan keluarganya, Tuhan mengasihi dan menyelamatkan mereka. Maka dari itu, marilah kita seperti itu, seperti Nuh yang taat pada Tuhan dan melakukan perintahnya. Oke anak-anak? Nah, yang kedua, perjanjian Tuhan yang ditandai dengan pelangi di awan itu adalah merupakan bukti kasih Tuhan bagi Nuh ya. Bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Jadi meskipun hujan deras ditambah petir ya, atau mungkin ditambah lagi dengan kilat di langit, maka dengan janji Tuhan ini Nuh tidak perlu lagi takut akan terjadinya lagi air bah. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi. Nah, anak-anak kami, janji Tuhan itu tidak berlaku hanya bagi Nuh dan keluarganya serta beberapa generasi keturunannya, tetapi janji itu berlaku bagi kita semua. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan bukti terima kasih kita, marilah kita semua anak-anak kami, kita menjaga kebersihan ya, tidak sembarangan membuang sampah, menjaga ciptaan Tuhan yang lain yang ada di sekitar kita, agar mereka juga terpelihara dengan baik ya. Dan kita juga menjadi anak-anak yang sehat. Yang ketiga, pesan firman Tuhan bagi kita saat ini, janji Tuhan di masa Nuh yang ditandai dengan pelangi tadi
Sesungguhnya itu telah disempurnakan, ya. Disempurnakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk keselamatan semua orang percaya kepadanya. Jadi Yesuslah sesungguhnya pelangi kasih bagi kita orang-orang percaya. Dan Tuhan Yesus telah berjanji Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Karena itu, marilah kita bersukacita karena kebaikan Tuhan bagi kita. Jadi kalau tadinya ada anak yang suka nakal, berubahlah menjadi anak yang baik, ya. Kalau yang tadinya ada anak yang malas berdoa, berubahlah menjadi rajin berdoa. Yang tadinya malas mengikuti ibadah online seperti sekarang ini, berubahlah menjadi anak-anak yang rajin beribadah, dan sebagainya dan sebagainya. Agar Tuhan Yesus senang melihat kita, bangga melihat kita semua sebagai anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau adalah pelangi kasih yang membawa keselamatan bagi kami. Kami beserta semua anak-anak sekolah minggu menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkatilah kami dan seluruh keluarga kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.